Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mau share bagaimana cara menaruh materi dan tugas di Google Classroom. Ya, ini kita asumsikan ini ada kelas latihan namanya. Di sini ada classwork, di sini ada anggota kelas, ini ada guru, saya sebagai guru, terus ada satu siswa di sini. Nah, kita akan membuat materi yang kita taruh di GC. Maka caranya kita pilih, jadi fungsinya kan begini. Yang ini stream, ini forum untuk diskusi atau naruh-naruh pengumuman di sini. Terus untuk classwork ini berarti bisa kita isi dari materi, terus tugas, terus ya ujian atau kuis. Nah, terus ini adalah tempat anggotanya. Ini sebagai guru. Kalau kita mau mengundang guru, klik di teacher. Nanti bisa langsung kita tulis email guru tersebut, maka nanti akan menjadi anggota kelas. Terus untuk student, di sini bisa kita klik. Ini ada invite link, jadi kita bagikan linknya boleh. Kita copy, terus kirim ke anaknya. Atau bisa juga kita kirim kode. Kalau untuk anak itu kirim kode di sini stream, di sini kodenya sebelah kiri sini. Kalau kita klik, nanti kodenya ini kita kirim saja. Nanti anak suruh masuk ke Google Classroom, terus join menggunakan kode ini. Ya, untuk yang ini ya berarti untuk penilaiannya lah. Ya. Baik, kita mulai. Kita akan menaruh materi. Jadi untuk materi itu caranya klik create. Nah, terus material, berarti ini material, bisa kasih judul apa materinya misalnya ya, atau sebelumnya boleh kita buat topik dulu ya, jadi biar nanti terorganisir ya. Misalnya topik yang pertama itu apa, topik itu bisa ada yang membedakan misalnya bagian materi-materi dan seterusnya, tapi kalau saya lebih suka topik di materinya. Jadi misalnya saya kasih nomor 1, topiknya adalah persamaan lingkaran, misalnya lingkaran dengan pusat, nah misalnya pusat 0,0. Nah, ini kita jadikan satu topik karena apa? Karena kita anggap bahwa materi ini cukup banyak yang kita bahas, dan artinya kalau kita pisahkan menjadi topik tertentu itu udah cukup banyak materinya. Artinya jangan sampai membuat topik yang hanya sedikit isinya lah. Nah, kita klik heading. Nah, udah muncul topik. Nah, berikutnya materi. Nah, jadi di topik ini nanti ada materi, ada tugas, dan ada kuisnya. Materi. Nah, kita klik. Materi itu gimana? Misalnya materi itu kan kalau di sini bisa membuat itu bisa dokumen, kita ketik. Kalau slide itu semacam PPT. Jadi kalau ini diklik, nanti akan semacam PPT udah tersedia. Kita tinggal membuat, misalnya di sini judul PPT misalnya tentang apa, materi lah. Nah, begitu seterusnya. Nanti kalau udah selesai, nggak usah save, nggak apa-apa. Di Google Mah tinggal tutup, nanti akan tersimpannya. Hanya kita kali ini tidak akan membuat material yang berbasis. Kita buat saja yang gampang. Dari material, di sini kita kasih judul. Nanti kita akan ngambil video yang di YouTube aja yang paling gampang itu. Ini dari kita tulis misalnya video 1. Katakanlah kita punya video 2. Nah, isinya apa? Misalnya video ini berisi, ini mah keterangan saja. Ini berisi tentang persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 misalnya. Ya, misalnya seperti itu. 0,0. Ya. Nah, tinggal add. Nah, videonya ini kalau memang kita udah punya, bisa ambil di Google Drive kita. Bisa ambil link itu biasanya bisa menggunakan link internet tertentu, webnya orang lah, katakanlah yang memang kita lihat
kalau itu sebagai sumber belajar bagus, bisa kita klik linknya. Atau file yang sudah ada di komputer kita. Nah, kalau file di komputer kita biasanya nanti agak lama karena apa? Harus ngupload dulu ke Google Drive. Jadi kalau ini kita klik, pasti prosesnya akan lama. Nah, kalau YouTube berarti nanti kita tinggal mencari filenya, nanti tinggalnya sudah ada. Ini misalnya kita cari orang yang menaruh videonya lingkaran misalnya pusat 0,0. Nah, kita enter. Nah, nanti pasti banyak karena memang di YouTube udah banyak sekali lah materi-materi. Jadi kita kalau kesulitan membuat tinggal ambil aja dari YouTube. Nah, misalnya ini kita klik. Nah, 4 menit ini. Ini adalah video 1. Nah, sekarang untuk postnya, kalau misalnya anak biar segera terima materi ini, artinya anak langsung bisa mengakses, ya langsung aja post. Tapi kalau misalnya kepengen, oh ini akan diberikan ke anak nanti Sabtu depan misalnya, tanggal, kok Sabtu Jumat, misalnya hari Jumat misalnya, nah, bisa kita schedulekan di sini. Nah, ini ada schedule. Jadi kita beri schedule tanggal yang akan dipostkan itu. Tapi ini untuk latihan langsung aja kita post. Nah, sekarang kelasnya itu kita banyak, ada kelas latihan, kelas MIPA 1, MIPA 3, MIPA 4. Nah, kalau misalnya mau ngirim materi ini ke kelas latihan dan kelas MIPA 4, nah, tinggal klik kelas MIPA 4. Tapi kita ingin mengirim ke kelas latihan. Udah satu saja untuk semua siswa. Topiknya apa tadi? Topiknya adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Post. Nah, nanti ya udah berada di sini persamaan lingkaran. Ini video 1. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita buat lagi. Nah, sini material lagi. Artinya masih materi. Sekali lagi kita bisa membuat, bisa tinggal add yang sudah ada. Nah, sebagai contoh kita ambil YouTube lagi misalnya. Cari lagi. Nah, di sini kalau memang kita sudah mempunyai video pembelajaran yang kita taruh di channel YouTube kita, nah, kita ambil aja YouTube yang kita buat sendiri, itu biasanya pasti sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya belum ada, yang minimal kita mencari video-video yang menurut kita pas lah untuk anak-anak kita. Tentu saja ya kita lihat dulu videonya. Ya, gitu. Ya, ini kalau kita cari. Nah, saya sudah mencoba misalnya melihat yang mana yang ada kita lihat. Ada yang misalnya yang ada latihannya. Mana ya, entar. Pokoknya kita cari yang memang menurut kita, wah ini ada contoh soal. Nah, add. Nah, udah masuk ke sini. Nah, oh ya ini belum kita kasih judul. Tulislah misalnya apa judul. Ini video 2 misalnya. Terus di sini adalah video ini berisi materi, ya tentu saja ini ya persamaan lingkaran, materi dan contoh soal misalnya. Dan contoh soal. Itu deskripsi tentang video. Sama, ini tinggal ke mana ini kelasnya, terus untuk semua anak atau tidak, dan seterusnya. Kalau misalnya mau waktunya ditentukan, ya klik yang kanan dulu, schedulekan kapan mau dikirim. Jadi nanti yang ngirim kalau sudah kita schedulekan, bukan kita lagi, jadi kita hanya membuat rencana, nanti udah Google yang otomatis akan mengirim di tanggal yang kita rencanakan tersebut. Nah, untuk sekarang kita post saja ini. Ya. Oh ya, nah ini jatuhnya di sini, video 2. Kenapa lupa kita nggak ngeklik topiknya. Jadi kalau ngeklik topiknya pasti akan jatuh di bawah topik sini. Nah, tapi kalau lupa biar tetap bagus ya bisa. Ini kita tarik aja, di-drag ke bawah. Nah, belum bisa ya. Drag ke bawah.
Kenapa nggak bisa? Ntar dulu. Kita tarik ke bawah. Harusnya bisa ini. Kita ini mouse-nya mungkin ini. Sebentar. Atau coba kita lihat stream dulu sebentar ya. Ini biar ini. Sekarang kita tarik ke bawah. Wah, ternyata untuk kasus ini video nggak bisa ditarik. Kalau nggak bisa, kita kaliin begini, klik titik 3. Nah, kita edit. Nah, kita edit pas di sini tak kasih topiknya ya gitu ya. Pokoknya berbagai cara kita coba saja, kita save. Nah, coba kembali. Nah, ini alhamdulillah sudah masuk ke sini. Nah, sekarang coba ini kalau kita drag ke bawah. Nah, bisa. Artinya biar berurutan lah gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan yaitu berikutnya ini materi sudah. Terus berikutnya sekali lagi materi bisa berbagai file ya. Ini mah biar mudah saja. Sekarang kita buat semacam tugas. Jadi tugas ya berarti sini assignment. Tugas misalnya tugas biar terlihat ada tulisan tugas nanti anak akan jadi perhatian. Tugas mencermati video. Nah, misalnya. Nah, di sini tugasnya misalnya silahkan atau silahkan ya, silahkan yang mana? Silahkan kalian lihat video 1 dan video atau lihat dan cermati boleh lah biar jadi 1 dan cermati video 1 dan video 2 misalnya video 2. Nah, koma. Setelah selesai jangan lupa untuk menandai bahwa tugas ini telah selesai. Nah, nanti tugas ini telah selesai. Boleh biar menjadi perhatian. Di sini boleh kita tambah misalnya akan dinilai. Ya. Nah, gini akan dinilai kolom tutup. Nah, ini pun sama. Jadi kalau misalnya kita ingin mencek schedule kan, misalnya tidak langsung sampai ke anak ya kita atur di sini di schedule-nya ya. Ini mau untuk latihan langsung aja assign. Nah, ya, coba kita lihat. Nah, oh ya, ini kita lupa lagi menaruh di topiknya. Nah, coba ini kita tarik ke bawah sini. Jadi biar rapi, kalau ini kan jadi kurang ini, biar rapi kita tarik drag ke bawah. Oh, ini bisa ya. Nah, berarti nanti anak itu urut akan ada video, ada itu. Nah, terus termasuk laporan bahwa kita ngirim video ini juga langsung ke anak. Ya, tentu saja melalui email. Ya, ini ada satu yang diberi tugas. Kenapa? Karena tadi memang kelas kita hanya 1 guru, 1 siswa. Ya, terus gimana kalau dari sisi siswa? Coba kita lihat dari sisi siswa. Dari sisi siswa itu, ini M ini siswanya. Siswanya itu di siswa itu ada tulisan mungkin. Nah, ini dia memposting materi baru. Widjata memposting tugas baru. Nah, di sini ada ya. Artinya nanti siswa akan melihat ini. Nah, klik misalnya ini. Forum diperoleh tampilkan. Ya kita refresh lah. Kayaknya ini ada itu. Harus kita refresh ini karena mungkin tampilan yang tadi. Ya. Nah, ini kita lihat. Oh ya, ini benar. Jadi barusan di kelas latihan ini gurunya memposting video 1 jam 10.38, memposting
video kedua. Nah, terus ini ada tugas mencermati video. Kalau diklik, nah seperti ini. Silahkan kalian lihat dan cermati video 1 dan video 2. Setelah selesai, jangan lupa untuk menandai bahwa tugas ini telah selesai. Dalam kurung akan dinilai. Nah, nanti anak pasti kembali ke video 1, video 2 itu. Nah, boleh misalnya di perintahnya di sini ditambah oleh kita lah, biar apa? Biar meyakinkan bahwa anak itu udah melihat videonya. Misalnya, yakinkan kamu ngeklik tanda sebagai selesai kalau kalian sudah melihat video misalnya. Jadi maksudnya gimana? Nanti anak hanya ngeklik ini, tandai sebagai selesai. Jadi kita melihat menilai anak itu sesuai pengakuan mereka. Jadi walaupun dia tidak melihat video tapi mengaku ini, ya tentu saja kita udah bisa memberi nilai. Nah, memang kita nggak bisa lah kontrol langsung ke rumah, tapi kita bisa ya memberi penekanan lah, mungkin di perintahnya ditambah lah. Jangan menekan tanda sebagai selesai kecuali kalian telah melihat videonya misalnya. Nanti mudah-mudahan anak ya akan mengerjakan apa adanya. Ya, itu kalau dari sisi siswa ya. Nah, berarti kita udah mempunyai ada video 1, video 2, terus ada tugas mencermati video misalnya. Nah, misalnya kita buat tugas lagi yang berbeda. Tugas yang berbeda misalnya sebagai oh ya, kita refresh juga ini karena pindah kali status dari anak, status guru, jadi harus di refresh. Nah, ini untuk di posisi guru ini kita buat lagi tugas, misalnya tugas yang kedua, create, misalnya assignment. Atau bisa misalnya nanti kita gabung dengan Google Form, bisa yang sekaligus tugas itu. Misalnya ini apa tugasnya? Tugas, oh ya kasih tulisan tugas biar menjadi perhatian anak. Menyelesaikan soal sederhana misalnya. Nah, artinya kita membuat soal tidak yang rumit. Artinya kan kita memang belajar sebentar waktunya. Nah, nanti suatu saat lah kalau memang udah materi cukup banyak mungkin semakin rumit ya. Kita buat soal misalnya mungkin perintah ini. Perintah, kerjakan soal berikut. Misalnya di buku, Kemudian foto hasilnya dan kirim ke sini misalnya. Nah, kerjakan soal berikut di buku, kemudian foto hasilnya dan kirim ke sini misalnya. Nah, ini bisa kita buat soalnya. Nah, misalnya kita buat aja di dokumen misalnya. Berarti create, kalau mau add ya tinggal add bisa. Nih, misalnya di dokumen soalnya. Dokumennya langsung ada di sini. Artinya memang ini milik Google ya, file ya. Misalnya tugasnya apa? 1 misalnya langsung nomor 1 kan tadi udah ada perintahnya. Misalnya apa ini? Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 11 misalnya. Nomor 2 misalnya tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik misalnya 3,7 misalnya. Nah, udah selesai. Nggak usah klik simpan, nah ini udah langsung tersimpan ya. Nah, misalnya ini kita tutup. Nah, ini udah ada ini. Ini adalah
soalnya yang Docfile itu. Nah, perhatikan di sini ada pilihan ini, ada student can view, berarti anak bisa melihat. Terus ada pilihan lain, misalnya student can edit. Nah, siswa dapat mengedit lah, mengedit itu mengubah. Jangan pilih yang ini karena apa? Nanti takutnya pas diedit, nah, kalau temennya yang lain beda soalnya. Gitu. Nah, biasanya yang sering digunakan justru make a copy for each student, berarti membuat sebuah kopian untuk tiap siswa. Itu biasanya digunakan kalau jawabannya langsung di dokumen. Jadi misalnya ada soal nomor 1, terus pekerjaannya langsung ditulis di bawahnya situ misalnya. Nah, karena ini soalnya membuat persamaan lingkaran, terus ini ada pangkat dan seterusnya, istilahnya dalam sisi pengetikan pasti akan sulit nanti kalau anak mengerjakan di doc ini. Maka kalau matematika saya biasanya saya suruh jawab di kertas lah atau buku, terus di foto hasilnya, itu akan gampang. Tapi kalau misalnya pelajaran yang lain yang memang artinya cukup tulisan saja jawabannya, itu bisa. Jadi buat kopi tiap anak, jadi nanti anak membuka itu langsung punya kopiannya, itu bisa ya. Ini untuk contoh, berarti kita apa tadi? Ini kita tutup. Gimana tadi? Nah, student can view saja, artinya anak hanya bisa melihat perintahnya, nanti menjawabnya di tempat lain. Sama di sini ada gimana mau ke kelas apa saja. Misalnya punya 2 kelas atau 4 kelas sekaligus bisa dikirim ya. Nah, untuk tugas boleh ini ada batas ini. Misalnya ini karena tanggalnya sekarang misalnya atau besok lah. Misalnya tinggal kita pilih tanggal 14. Nah, terus di sini jamnya berapa? Misalnya boleh sampai jam 12 malam nih. Jam 11.59. Atau kalau sesuai jam belajar misalnya mulai jam 8, ya berarti ini sampai 09.00 gitu. Ini kalau dipakai besok. Nah, ini katakanlah ceritanya kita buat untuk sekarang berarti tanggal 13. Tanggal 13 jam 9 itu udah telat. Topiknya persamaan lingkaran. Seandainya kita lupa tidak menulis topik, maka nanti jatuhnya pasti akan di atas tadi, seperti yang tadi harus kita drag. Nah, ini kalau kita klik topiknya di sini, pas kita assign, coba kita tunggu sebentar karena di sini udah ada di bawah topik, artinya tidak di atasnya. Tinggal kalau misalnya kita mau urutkan juga boleh, tapi orang memang berpandangan kadang-kala urutannya dari bawah ke atas. Tapi kalau saya tiap topik itu lebih baik ya seperti ini. Jadi nanti anak itu akan membaca dari atas, oh ada video 2. Terus pas di sini kalau memang video 1 belum lihat ya pasti akan tutup dulu. Terus untuk melihat yang video 1. Nah, seperti itu. Ini kalau dilihat dari sisi siswa. Coba kalau kita lihat dari sisi siswa, ini kita refresh, karena memang ini berpindah-pindah, artinya nggak online terus lah. Nah, di sini ke tugas ini, tugas kelas. Nah, ini dari siswanya ini. Dari siswanya, oh ada video 1, ada video 2, ada tugas pencermatan video yang tadi itu. Sekarang ada tugas menyelesaikan soal sederhana. Nah, nanti anaknya akan membuka dokumen ini. Nah, akan melihat soal ini. Nah, anak tidak bisa mengedit nih kan, kalau diklik juga tidak ada tempat untuk mengeditnya. Ini kalau mau ngedit minta akses edit dan seterusnya. Ya, ini kita tutup. Udah lihat soalnya. Lihat tugas di sini coba. Ya tugas, nanti anak akan ngirim ke sini, tambah atau buat. Nah, nanti bisa di sini akan menggunakan link, file, dokumen, gambar misalnya di foto. Atau bisa jadi kalau dia ngaksesnya dari HP, langsung ada menu take foto. Itu kemungkinan ya, artinya saya belum mencoba, tapi
bisa jadi bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi sisi anak akan lebih mudah. Jadi tinggal take foto langsung masuk ke ini. Nah, kalau ini kan di laptop berarti mungkin ngambil file di tempat tertentu. Gitu. Ya, ini dari siswa. Di siswa pokoknya selama ini untuk ngirim gambar, ngirim itu nggak ada masalah. Itu dari sisi siswa. Nah, berikutnya dari sisi guru. Terus untuk memulai belajar ya biasa. Di sini buat pengumuman atau semacam tulisan atau selamat pagi dan seterusnya. Biasa nanti kalau kita nulis sesuatu misalnya selamat pagi yang panjang bisa nanti kan kalau ini kita post, nanti anak-anakku misalnya nulis panjang misalnya, aduh kok malas misalnya, kita post saja atau untuk sekedar menyiapkan anak. Nanti anak akan melihat di sini, ya, akan bisa menjawab. Dan yang membuat post pertama tidak harus kita. Jadi misalkan siswa kepengen diskusi, bisa nulis di sini di forum ini. Sesuai apa yang dia minati. Misalnya ada sesuatu yang kurang ngerti, tulis. Nanti yang menanggapi ya bisa kita sebagai guru atau teman-temannya. Atau dia mempunyai ide yang perlu disampaikan ke teman-temannya, ya tulis saja. Nanti teman-temannya bisa, ya kolaborasi lah istilahnya. Google Classroom ini sangat bagus untuk katakanlah mengadakan tempat atau memberi pelayanan pada kita sebagai guru dan siswa untuk saling kolaborasi. Nah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.